Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sahda dan saat ini aku sedang menempuh S1 jurusan Psikologi semester 6. Pada kesempatan ini, di video ini aku bakalan sharing ke teman-teman yang nonton video ini mengenai menjaga kesehatan mental di lingkup keluarga. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya mengenai keluarga, tips dan lain sebagainya, kita harus tahu mengenai pengertian dari kesehatan mental itu sendiri, benar kan? Nah, pengertian dari kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita itu berada di dalam kondisi yang tentram, tenang gitu ya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari secara baik gitu ya, dan bisa menghargai diri kita sendiri, bahkan bisa menghargai orang lain seperti itu. Lalu kesehatan mental ini terkadang gitu ya, terkadang bahkan sering kita lupakan gitu ya. Akhirnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu ada masalah-masalah yang muncul seperti itu. Apalagi nih ya di lingkup keluarga gitu ya. Karena keluarga ini merupakan fondasi ya di dalam masyarakat gitu ya. Karena ketika kita berkeluarga atau dan sebagainya, keluarga itu merupakan mm, hal pertama di keluarga itu kita bisa mempelajari hal-hal baru untuk pertama kalinya gitu ya. Entah itu kita bisa mempelajari apa itu cinta, apa itu dukungan, dan bagaimana sih dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental keluarga itu sangat penting gitu ya, sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di video ini eh saya akan berbagi ke teman-teman, aku bakalan berbagi kepada teman-teman mengenai banyak sebenarnya yang pasti itu tips agar kita bisa menjaga kesehatan mental di lingkup keluarga. Selain tips-tips tadi, aku bakalan menjelasin beberapa teori-teori tentang psikologi keluarga yang saling berkaitan dengan tips-tips yang bakalan aku sharing ke teman-teman. Dan dari video ini diharapkan bisa efektif gitu ya membantu teman-teman dalam menjaga kesehatan mental di lingkup keluarga. Nah, apa aja sih tips-tipsnya? Oke, kita akan bahas satu-satu di video ini. Oke, yang pertama, aku bakalan sharing mengenai salah satu teori psikologi keluarga, yaitu teori sistem keluarga Bowen. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ketika setiap anggota itu saling mempengaruhi gitu ya, satu sama lain gitu. Dan masalah yang dihadapi salah satu di keluarga itu dapat mempengaruhi eh, anggota keluarga lainnya kayak gitu. Contohnya ya, ketika dalam sebuah keluarga itu ada ibu yang sedang merasakan stres berat, otomatis itu menular kepada anggota keluarga lainnya. Dan hal ini bisa menciptakan dinamika yang tidak sehat gitu ya, entah itu ada pertengkaran kecil atau hal-hal lainnya ya yang bisa menimbulkan masalah-masalah baru kayak gitu. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga komunikasi yang baik gitu ya dan terbuka di antara sesama anggota keluarga dan memastikan bahwa setiap individu di keluarga tersebut itu merasa didengar dan dihargai agar ketika kita punya masalah atau salah satu anggota keluarga kita punya masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik seperti itu. Oke, lalu pembahasan yang kedua, yakni usahakan dalam sebuah keluarga itu memiliki rutinitas yang stabil atau diulang-ulang gitu ya. Nah, menurut teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner, perilaku yang diulang-ulang itu dapat memberikan penguatan positif dan pastinya kalau misalnya diulang-ulang itu kan cenderung stabil gitu ya, bertahan maksudnya. Dalam konteks keluarga, kalau misalnya kita bisa menciptakan rutinitas yang teratur, rutin gitu ya, seperti makan bersama, nonton bareng, tidur yang cukup bersama, dan rutinitas-rutinitas lainnya seperti hmm,
pergi rekreasi bersama itu kan dapat menciptakan keluarga yang stabil dan saling mendukung gitu ya. Rutinitas ini tuh tidak hanya bisa memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga gitu ya, bahkan menciptakan keamanan bagi anak-anak, kenyamanan bagi anak-anak, tetapi itu juga bisa memberikan eh, bantuan kepada orang dewasa untuk bisa mengelola stres dan beban kerja sehari-hari ya, karena tadi ada contohnya seperti makan bersama. Di dalam makan bersama kan kita bisa saling saling ngobrol gitu ya, saling melepaskan penat apa yang dirasakan pada hari ini dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita punya dalam keluarga itu punya rutinitas rekreasi ya, dalam 1 minggu sekali entah kemana, melihat yang hijau, itu kan bisa mengurangi rasa stres yang dirasakan oleh orang dewasa seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya untuk bisa memahami peran emosi dalam kehidupan keluarga. Menurut teori emosi dari John Bowlby, keterikatan emosi antara orang tua dengan anak itu saling terkait gitu ya. Dan ini nih merupakan hal dasar untuk menjaga kesehatan mental dalam lingkup keluarga. Jadi mengenai teori emosi ini, orang tua itu diharapkan ya bisa mengembangkan kemampuan anak untuk bisa saling mengenali, merespon emosi yang dia punya gitu ya. Jadi bisa mengetahui bahwa mereka itu diberikan kasih sayang atau saling empati seperti itu. Hal tadi itu bisa kita orang tua lakukan seperti memberikan memberikan empati ketika anak itu sedang bercerita, lalu bisa menunjukkan perasaan bahwa mereka itu dihargai ketika mereka itu berbicara atau memilih pilihan hidup mereka. Bahkan sebagai orang tua itu diharapkan untuk bisa memberikan dukungan emosi ketika anak itu merasa kesulitan, dan diharapkan ketika anak-anak ini sedang menuju tahap dewasa bisa memberikan sebaliknya kepada orang tua seperti itu. Lalu yang keempat, diharapkan itu dalam keluarga itu bisa saling mengajarkan keterampilan coping stres gitu ya. Nah, keterampilan coping ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola stres atau tantangan hidup. Menurut Lazarus dan Folkman, ada 2 jenis coping stres nih. Yang pertama itu problem focus coping, yang kedua itu emotion focus coping. Apa sih bedanya? Nah, yang pertama ini tadi problem focus coping itu dimana kita saat mendapatkan masalah, kita itu fokus dalam problemnya dulu, untuk menyelesaikan masalah tersebut dulu sebelum kita memahami apa yang sedang dirasakan, entah sedih saat menghadapi stres tersebut. Jadi fokus dulu untuk menyelesaikan masalahnya, baru kita bisa memahami emosi yang apa yang kita rasakan. Lalu sebaliknya dengan emotion focus coping, di mana ketika mendapatkan masalah itu kita fokus dalam menghadapi emosi yang kita punya, entah itu marah, entah itu sedih, itu fokus kepada emosi tersebut untuk bisa dikendalikan dahulu. Nah, ketika sudah bisa terkendali, otomatis bisa untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dan hal ini merupakan pilihan bagi setiap orang untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Entah kamu mau mencoba fokus problem dulu atau menyelesaikan perasaan yang sedang dirasakan atau emosi yang sedang dirasakan ketika mendapatkan masalah. Nah, dalam konteks keluarga ini mengajarkan bahwa keterampilan coping yang dimiliki anak-anak, ketika dalam fokus lingkup keluarga ini, ketika orang tua memberikan tips tadi ke anak-anaknya, diharapkan anak-anak ini bisa menjadi individu yang lebih tangguh dan mampu mengatasi problem atau tekanan hidup yang mereka miliki. Dan diharapkan juga orang tua itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar anak
anak mereka itu bisa mencontoh apa yang dilakukan dari orang tua tersebut, seperti itu. Oke, yang terakhir, yang kelima ini sebenarnya berkaitan sama yang kedua tadi, yaitu menciptakan rutinitas yang baik dalam keluarga. Yakni yang kelima ini menekankan pentingnya waktu berkualitas yang ada dalam keluarga, entah itu bermain bersama, menonton film bersama, atau saling ngobrol dari hati ke hati. Ini berhubungan dengan teori hubungan antar pribadi dari Eric Stack Sullivan yang menjelaskan bahwa hubungan yang dekat dan positif itu antara anak dengan orang tua atau dalam lingkup keluarga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Dari menghabiskan waktu bersama dalam keluarga itu bisa memperkuat ikatan emosional antara anak dengan orang tua dan bisa saling memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan ketika anak-anak itu mendapatkan tantangan hidup atau sebaliknya, seperti itu. Nah, itulah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, dan tips tadi itu sudah saya jelaskan bersama teori psikologi yang saling terkait. Jadi tips-tips tadi tidak hanya sebuah tips yang bisa diterapkan, tetapi ada teori pendukungnya, seperti itu. Dan kesehatan mental ini tidak baik ya kalau misalnya terlalu diabaikan atau udahlah cuman kayak gitu doang misalnya. Tapi diharapkan bisa menghargai gitu ya, bahwa di hidup kita itu penting gitu ya, entah itu menjaga kesehatan fisik atau kesehatan mental. Segitu aja pembahasan kita pada video ini. Mari kita berusaha untuk melakukan hal-hal kecil untuk menjaga kesehatan mental kita dan bersama-sama untuk membangun keluarga yang lebih sehat, harmonis, kuat, dan samawa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga membantu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.